Assalamualaikum ya Rabun. Balik lagi di video kami ya. Video kami kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Fidian Abron MPD. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini ialah Arab pra-Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu yuk dengan pematerinya. Pemateri pertama ialah rekan aku yang bernama Lukina Amanda Putri dengan NPM 2111050178. Dan kemudian pemateri yang kedua ada aku sendiri dengan Ana Fato Putri Kusuma NPM 2111050170. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai Arab pra-Islam. Peradaban Arab adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih dahulu maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui hubungan dagang dengan bangsa lain. Yang kedua, melalui kerajaan-kerajaan protektorat seperti Iroh dan Ghassan, dan juga masuknya misi Yahudi dan Kristen. Baiklah, untuk pembahasan kedua yaitu mengenai sistem politik kemasyarakatan. Yang pertama di sini ada sistem politik masyarakat Arab pra-Islam. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu sistem politik kemasyarakatan. Yang pertama di sini ada sistem politik. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang maupun damai. Sering terjadi perang antar kaum, antar kabilah, dan antar suku. Bahkan terkadang ada perang yang terjadi sampai puluhan tahun. Misalnya seperti Perang Busus ini terjadi selama 40 tahun. Kemudian ada Perang Dahis juga terjadi selama 40 tahun. Dan Perang Fujar terjadi selama 268 tahun. Kekuasaan yang berlaku saat ini adalah sistem diktator. Di sistem diktator ini banyak sekali hak-hak rakyat yang terabaikan. Rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintahan. Lalu para pemimpin tersebut menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, bahkan hanya memenuhi kesenangan dan kesenangannya. Sedangkan rakyatnya dengan kebutaan semakin terpuruk dan dilingkupi dengan kezoliman dari segala sisi. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan dan mendapatkan penyiksaan dengan sikap harus diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada sistem kemasyarakatan. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan perang dan terbunuh dengan darah yang tertumpah. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Karena jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk perdamaian dan menyurutkan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Pada masa itu banyak sekali hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar batas wajar. Di antaranya seperti para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul, pernikahan secara spontan, kemudian ada pernikahan istibda, kemudian ada maktu, poliandri, dan badal. Yang selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyeru agama bapaknya, yang mana pada intinya adalah menyeru menyembah Allah, mengesakannya, dan memeluk agamanya. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang lalai terhadap ajaran tersebut. Akan tetapi masih ada juga sisa-sisa tauhid dan syiar agama Ibrahim sampai muncullah Amr bin Luhai, yaitu pimpinan Bani Huja'ah. Dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama sehingga banyak orang yang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Al-Kisah bahwa penyebar agama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Hujai. Dia orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Mekah. Kemudian dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian orang-orang Hijaz pun mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan juga penduduk tanah suci. Kemudian ada pula 3 patung besar yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu oleh mereka, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. The next adalah sistem kebudayaan. Orang Arab pada masa pra-Islam memiliki kebudayaan dan seni yang sangat maju. Mereka memiliki bahasa yang sangat indah dan juga kaya. Mereka memiliki syair-syair yang sangat banyak. Tiap tahunnya mereka akan mengadakan pasar ukas atau deklamasi sajak yang sangat luas. Para penyair dan juga ahli pidato di sana akan dihormati. Kemudian yang menjadi hal penting bagi mereka adalah catatan keturunan atau nasab, karena hal itu akan digunakan sebagai ajang untuk bermegah-megahan dan juga ajang pamer terhadap lawannya. Nah, ada juga nih kebudayaan buruk dari bangsa Arab pra-Islam, yaitu mereka suka berjudi dan juga berminum arak. Dalam setiap pertemuan, mereka akan melakukan perjudian sambil meminum arak-arakan tersebut. Dan kemudian mereka juga tidak ada larangan dalam hal makanan. Mereka bisa memakan darah, bangkai, ataupun hewan yang disembelih tanpa dimasak. Kemudian mereka juga mencuri, merampok, bahkan membunuh sampai apa yang mereka inginkan itu tercapai. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat ya. Oh iya, kalian juga jangan lupa ya tonton video teman-teman aku yang lain supaya menambah pengetahuan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Ditunggu ya videonya, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.